lagi dengan Krida Info. Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Krida Info. Oke teman, kali ini kita kembali lagi membahas mengenai perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Ya, seperti kita ketahui bahwa kadang-kadang kita tidak mengerti ya. Mungkin ada beberapa kata yang kurang dimengerti oleh orang Indonesia apabila orang Malaysia berbicara. Mungkin pada saat kita berkomunikasi dengan orang Malaysia, kita ya agak-agak bingung gitu apa maksudnya gitu ya. Mungkin ya ada beberapa kata-kata yang memang kita orang Indonesia tidak mengerti apa maksudnya. Ya mungkin ini bukan bahasa Melayu secara resmi atau secara formalnya. Misalnya dia orang disingkat dengan dorang, atau kita orang jadi korang dan sebagainya. Ada kata lain seperti misalnya dekat ya. Dekat di Malaysia itu beda halnya dengan di Indonesia. Misalnya katakanlah mereka bilang dekat Jakarta atau dekat Bandung, ya artinya mungkin sama dengan kata di kalau di Indonesia gitu ya. Dekat Bandung, dekat Jakarta itu artinya di Bandung atau di Jakarta gitu. Sedangkan dekat di Indonesia itu beda gitu, tidak pada titik itu, tapi ya close lah atau near, tidak di titik itu tapi hampir di titik itu ya. Dekat Malaysia atau dekat Indonesia ya artinya bukan dekat, artinya bukan di luar Malaysia atau di luar Indonesia, tapi memang di. Nah itu dia, banyak kata-kata memang bahasa Melayu atau bahasa Malaysia ini yang tidak dimengerti oleh orang Indonesia, sehingga memang ya disitulah ada perbedaannya. Demikian halnya mungkin kalau bahasa Indonesia mungkin lebih banyak yang tidak dimengerti oleh orang Malaysia, karena bahasa Indonesia itu bukan hanya bahasa Melayu gitu. Memang dasarnya adalah bahasa Melayu, tetapi banyak sekali campuran atau tambahan-tambahan atau pengaruh-pengaruh dari bahasa-bahasa suku-suku lain Indonesia, dari Jawa, Sunda, Minang, kemudian juga dari Makassar, Ambon, Papua, dan seluruh Indonesia, seluruh suku yang ada di Indonesia berpengaruh terhadap bahasa Indonesia. Dan bukan hanya bahasa lokal, bahasa suku-suku di Indonesia, tapi juga dipengaruhi oleh bahasa asing lainnya ya. Ada bahasa Inggris juga pengaruh, ada bahasa Belanda, ada bahasa Portugis, bahasa Cina, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa lainnya yang berpengaruh terhadap bahasa Indonesia, sehingga mungkin banyak sekali kata-kata yang banyak tidak dimengerti oleh orang Malaysia. Ya itulah, memang bahasa Indonesia itu bukan bahasa Melayu. Seperti halnya saya akan memperlihatkan suatu berita yang disampaikan oleh reporter di Malaysia, yang kita tentu saja ya harus meraba-raba, harus ya berpikir dulu lah maksudnya apa gitu. Kita akan lihat seperti apakah orang Malaysia, reporter Malaysia menyampaikan suatu berita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Krida Info, check it out. Indonesia melakukan penerbangan komersial pertamanya menggunakan bahan api jet campuran minyak sawit. Ia dilakukan ketika pengeluar sawit terbesar dunia itu mendesak penggunaan biofuel lebih meluas untuk mengurangkan import bahan api. Syarikat penerbangan berpangkalan di Jakarta itu menjalankan beberapa ujian, termasuk penerbangan menggunakan bahan api baharu awal bulan ini, manakala ujian enjin pada Ogos lalu. Bahan api jet campuran minyak sawit dihasilkan firma tenaga Indonesia PT Pertamina di kilang penapisannya di Cilacap menggunakan teknologi hydroprocessed ester and fatty acid (HEFA) dan diperbuat daripada minyak sawit luntur bertapis. Pertamina berkata bahan api berasaskan sawit itu kurang melepaskan gas rumah hijau berbanding bahan api fosil. Selain itu, negara pengeluar minyak sawit itu menggesa minyak makan dimasukkan ke dalam bahan mentah pengeluaran bahan api penerbangan mampan SAF. Ketua Pegawai Eksekutif Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra berkata, pesawat kendalian syarikat itu berjaya menerbangkan pesawat dengan bahan bakar itu dengan membawa lebih 100 penumpang dari Jakarta ke Surakarta dengan jarak kira-kira 550 kilometer. Oke teman, jadi itulah seperti halnya misalnya kata minyak api tadi, bahwa kita
ya agak mikir-mikir, tetapi maksudnya ya mungkin kita mengerti ya bahwa itu adalah mungkin BBM, bahan bakar minyak, ada hubungannya sehingga kita juga bisa meraba oh ini maksudnya, apalagi beritanya mengenai bahan bakar untuk pesawat dan sebagainya. Dan itu adalah salah satu berita yang menyampaikan bahwa Indonesia saat ini sudah melakukan sesuatu yang terbarukan ya, di mana ya artinya ada sesuatu yang inovasi baru di mana dikembangkan yang digunakan untuk sebagai bahan bakar untuk pesawat. Oke teman, itulah pembahasan kita kali ini. Untuk itu saya tutup sampai di sini saja konten kali ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung teman. Dadah. Sarangnya.